Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sri Rahayu, mahasiswa Universitas Sriwijaya dari kelas Indralaya semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan hukum perburuan. Yang pertama, hukum perburuan sebelum kemerdekaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa fase. Jika kita lihat pada abad 120 sebelum Masehi, ketika bangsa Indonesia mulai mengenal adanya sistem gotong royong antara anggota masyarakatnya. Setelah memasuki abad Masehi, sudah mulai berdiri suatu kerajaan di Indonesia. Hubungan kerja berdasarkan perbudakan. Pada saat zaman kerajaan Hindia, terdapat suatu sistem pengkastaan, seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pada masa itu, kasus perbudakan semakin meningkat. Perlakuan terhadap budak sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Satu-satunya penyelesaian tersebut adalah mendudukan para budak pada kedudukan manusia merdeka. Hukum ketenagakerjaan setelah kemerdekaan. Memasuki kemerdekaan Indonesia, Orde Lama merupakan sejarah awal bagi lembaga Kementerian Perburuhan. Dalam era kemerdekaan Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947, dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan dengan nama Kementerian Perburuhan. Pada masa Soekarno, kekuatan buruh dalam keterlibatan di bidang politik sangat tinggi dan sangat memberi pengaruh yang kuat. Kementerian Perburuan ini terbentuk hanya untuk mengurusi buruh-buruh yang ada di dalam negara pada masa itu. Pada masa Orde Lama, pada tahun 1959 sampai 1966, di mana kondisi perburuhan dapat dikatakan kurang diuntungkan dengan sistem yang ada. Buruh dikendalikan oleh tentara, antara lain dengan dibentuknya Dewan Perusahaan. Di perusahaan-perusahaan yang diambil alih dari Belanda dalam rangka program nasionalisasi, untuk mencegah meningkatnya pengambil alihan perusahaan Belanda oleh buruh. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bangsa Indonesia diatur oleh hukum, termasuk dalam hubungan industrial yang menyangkut tenaga kerja. Pengaturan ini demi terpenuhinya hak para tenaga kerja agar tidak terjadi eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap tenaga kerja. Dengan seiringnya perkembangan zaman, terjadi perubahan terhadap hukum perburuhan yang tercantum pada 1. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 mengenai tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Buruh. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Indonesia di luar negeri. Adapun tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri ialah 1. Memberdayakan dan daya gunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.